Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Fatimah, NPM 227555166, kelas Akuntansi Perpajakan 2E, mata kuliah Statistika. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian sampel besar. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan pengertian dari hipotesis dan pengujian hipotesis. Menurut Good and Stans 1954 menyatakan bahwa hipotesis adalah dugaan atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati dan digunakan sebagai petunjuk dalam pengambilan keputusan. Sedangkan Kerlinger 1978 menyatakan bahwa hipotesis adalah pernyataan yang bersifat dugaan dari hubungan antara dua atau lebih variabel. Yang kedua juga ada pengujian hipotesis. Hipotesis merupakan pernyataan mengenai populasi yang perlu diuji kebenarannya. Untuk melakukan pengujian dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi. Cara ini lebih mudah dibandingkan dengan menghitung seluruh anggota populasi. Setelah mendapatkan hasil statistik dari sampel, maka hasil tersebut dapat digunakan untuk menguji pernyataan populasi. Apakah bukti empiris dalam sampel mendukung atau menolak pernyataan mengenai populasi? Seluruh proses tersebut dikenal dengan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis didefinisikan adalah produser yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karena itu tidak ditolak atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Prosedur pengujian hipotesis yaitu langkah pertama merumuskan hipotesis. Perumusan hipotesis dikembangkan oleh Fisher yang dikenal sebagai bapak statistika. Fisher membedakan hipotesis menjadi hipotesis nol, hipotesis alternatif, dan hipotesis nol adalah suatu pernyataan mengenai nilai parameter populasi. Hipotesis nol dilambangkan dengan H0 dan diformulasikan untuk ditolak atau tidak ditolak sesudah pengujian. Dalam hipotesis nol selalu ada implikasi tidak ada beda, dan dalam perumusan bahasa dinyatakan dengan tidak berbeda antara titik-titik dan titik-titik, atau juga dinyatakan dalam bentuk titik-titik tidak mempengaruhi titik-titik, dan atau juga titik-titik sama dengan titik-titik. Sebagai contoh pernyataan hipotesis 0, H0. Ada juga hipotesis alternatif, yaitu suatu pernyataan yang diterima jika data sampel memberikan cukup bukti bahwa hipotesis 0 adalah ditolak. Hipotesis alternatif sebagai lawan hipotesis 0 mempunyai tanda berbeda apabila tanda hipotesis selalu sama dengan, maka hipotesis alternatif mempunyai tanda tidak pernah sama dengan, seperti tidak sama dengan, lebih besar atau lebih besar sama dengan, atau juga lebih kecil dan lebih kecil sama dengan. Taraf nyata adalah nilai kritis yang digunakan sebagai dasar untuk menerima atau memiliki. Taraf nyata adalah nilai kritis yang digunakan sebagai dasar untuk menerima atau menolak hipotesis 0. Langkah ketiga, menentukan uji statistik. Uji statistik adalah untuk mendapatkan suatu nilai dari sampel guna memutuskan untuk menerima atau menolak hipotesis 0. Ada berbagai macam uji statistik, seperti uji Z, uji T, uji F, dan
C kuadrat. Uji statistik didefinisikan sebagai berikut. Uji statistik adalah suatu nilai yang diperoleh dari sampel dan digunakan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis. Langkah keempat, menentukan daerah keputusan. Daerah keputusan merupakan pernyataan mengenai kondisi di mana hipotesis nol ditolak atau diterima. Untuk menentukan daerah keputusan didasarkan pada uji statistik. Apabila uji statistik Z, maka daerah keputusan juga menggunakan nilai Z yang diperoleh dari taraf nyata. Nilai Z yang diperoleh dari taraf nyata disebut nilai kritis. Dan langkah kelima mengenai keputusan. Langkah kelima ini adalah mengambil keputusan dengan melihat letak nilai Z pada daerah keputusan dengan menggunakan daerah keputusan untuk diuji dua arah. Nilai Z sebesar 2,45, maka nilai Z terletak pada daerah penolakan H0 dan keputusan adalah menolak H0 dan menerima H1. Penolakan H0 terjadi karena nilai Z berada di luar daerah penerimaan H0, yaitu dengan nilai Z antara min 196 sampai 196. Ada juga uji signifikasi satu arah dan dua arah. Pada langkah keempat dari produser pengujian hipotesis sudah disinggung pengujian satu arah dan dua arah. Pengujian satu arah adalah daerah penolakan H0 hanya satu, yaitu terletak di ujung sebelah kanan atau di ujung sebelah kiri saja. Oleh karena itu, ada satu daerah penolakan, berarti luas daerah penolakan tersebut terbesar taraf nyatanya. Sedangkan pengujian dua arah adalah daerah penolakan H0 ada dua daerah, yaitu terletak ujung sebelah kanan dan kiri. Oleh karena itu, mempunyai dua daerah, maka masing-masing daerah mempunyai setengah dari taraf nyata yang dilambangkan dengan setengah